Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Nurul Jian Salsabila dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dari mata kuliah tutorial pengendalian dan juga penjaminan mutu dari Lab of Six. Saya merupakan praktikan dari kelompok 27 dan juga shift 2. Oke, langsung aja kita menyelesaikan soal yang ketiga. Pertama, PT Osik Manufacturing merupakan produsen ban mobil yang mengutamakan keselamatan berkendara. Nah, karakteristik mutu utama yang dikontrol dalam proses produksi bannya ini yaitu tekanan burst ban dalam satuan PSI untuk mastiin standar keamanan internasional. Nah, Departemen Kisi itu tuh melakukan pemeriksaan rutin tiap bulan apakah eh, si bannya ini udah sesuai sama karakteristik mutu yang diinginkan. Nah, jadi dia tuh setiap bulan selama 12 bulan berturut-turut diambil sampel 12 ban secara random ya dari jalur produksi untuk diuji. Apakah tekanan burst-nya itu sudah sesuai menggunakan burst pressure test. Nah, kemudian hasil uji tekanannya ini dimasukkan dalam tabel 3, yaitu hasil uji tekanan burst ban. Nah, kita disuruh untuk menghitung batas kendali atas dan juga batas kendali bawah untuk pusat proses atau center line, dan kita suruh untuk membuat peta kendali berdasarkan tabel 3 di atas. Kemudian kita disuruh juga untuk menganalisis apakah proses tersebut sudah terkendali. Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang kita buat menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali atau aturan Sheward. Nah, kemudian kita bisa lihat dulu ya peta kendali apa yang harus kita buat berdasarkan tabel ini. Kita lihat ternyata sampelnya di sini ada 12 dan juga subgrupnya di sini adalah selama 12 bulan. Maka dari itu, peta kendali yang bakal kita gunain adalah peta kendali X bar S, karena peta kendali X bar S ini cocok digunakan untuk memantau rata-rata dan standar deviasi dari suatu proses, dan juga diterapkan pada ukuran sampel besar yang lebih dari 10 gitu. Dan juga peta X bar S ini kayak lebih sensitif dibandingkan dengan peta X bar R. Oke, selanjutnya saya udah memindahkan ya data-data di soal ke dalam Excel agar dapat dibaca oleh software RStudio dan juga Minitab. Selanjutnya kita langsung aja ke software RStudio-nya. Pada saat di software RStudio-nya, kita tuh harus menempatkan si software yang mau kita buat uh, sama kayak tempat kita naruh Excel-nya. Jadi kita bisa ke file kayak gini, new project, kemudian existing directory, dan juga kita tuh bisa nempatin si software RStudio yang kita buat ini sama kayak tempat kita naruh Excel. Karena ini udah, maka langsung aja kita ke sintaks yang ada di software RStudio untuk menyelesaikan tugas atau soal yang udah telah diberikan. Nah, ini pertama kita tuh bakal install package dulu. Pakainya install package read XL sama KCC. Kalau misalkan read XL itu biar si softwarenya itu ngebaca software Excel yang udah kita buat, sama kalau KCC ini digunakan untuk analisis pengendalian kualitas dan juga buat seven tools kayak Pareto atau enggak cause effect diagram. Kemudian kalau udah diinstal, kita bisa aja langsung aktifin package. Setelah muncul kayak gini, langsung aja kita ke soal. Pertama-tama kita bakal input data dulu, kita definisiin soal 3, kemudian kita pakai sintak read LSX untuk manggil si uh, file Excel yang telah tadi kita buat, pakai nama file Excelnya, kemudian ada di sheet berapa. Run ya. Oke, selanjutnya, oh iya, kalau misalkan si file Excelnya ini kebuka, kita harus tutup dulu, baru bisa kebaca sama si software RStudio ini. Kemudian kita run. Oke, udah bisa. Selanjutnya kita bakal menghilangkan kolom yang tadi subgroup atau bulannya karena nggak dibutuhin ya. Karena si software RStudio ini otomatis ngehitung dari jumlah kolomnya. Tadi kan subgroupnya juga sama kan, kayak uh, jumlah kolomnya itu ada 12. Oke, selanjutnya kita print datanya dan kita running dan muncullah hasil seperti ini. Dan kalau kita mau lihat bisa kayak dari sini. Tuh, si subgroupnya itu udah nggak ada atau yang bulan itu udah nggak ada karena si RStudio itu udah otomatis ngitung. Oke, selanjutnya kita langsung ke membuat peta kendali S. Karena kan tadi X bar S. Nah, ini tuh kita definisiin sebagai peta S, kemudian kita pakai sintak QCC, kita panggil lagi dalam kurung data 3, karena kita mau membuat peta kendalinya itu dari data 3, terus type yang kita buat tuh adalah S gitu kan. Si parameter type ini dipakai untuk nentuin jenis peta kendali yang ingin kita buat. Karena ini peta kendali S dulu, maka kita pakai type-nya S. Kemudian kita pakai sintak read LSX untuk manggil si file Excel yang telah tadi kita buat, pakai nama file Excelnya, kemudian ada di sheet berapa. Run ya. Title itu judul dari petanya apa. Kalau tadi sesuai soal, maka judul dari petanya itu adalah peta kendali S, tekanan bersban, PSI, terus 3 NIM terakhir. Terus X-Lab ini buat nentuin label sumbu X pada chart, ya, yaitu bulan, subgrupnya. Dan Y-Lab-nya itu untuk nentuin
label sumbu Y pada chart yaitu standar deviasi karena ini kan peta kendali S kan. Habis itu kita pakai add state-nya sampai dengan true. Kenapa true? Karena kalau misalkan kita tuh mau ada ringkasan dari UCL, CL sama LCL-nya. Tapi kalau misalnya kita pakainya false itu nanti cuma gambar si grafik dari peta kendali S doang. Oke, selanjutnya kita running aja. Nah, maka akan didapatkan peta kendali S tekanan bannya itu adalah seperti ini ya. LCL-nya adalah ini, UCL-nya adalah 2,11 dan number beyond limit itu 0, number violating range itu adalah 0. Beyond limit itu untuk mengetahui apakah si dari grafik ini itu ada titik-titik yang melebihi batas atas ataupun batas bawah, sedangkan untuk violating range ini untuk menentukan atau untuk melihat apakah si grafik ini tuh ada yang melanggar peraturan dari Sheward. Ini itu adalah sintaks yang digunakan untuk melihat data yang keluar batas kendali. Seperti kita mau ngelihat ini ya, number beyond limit sama violating range pakai ini biar muncul di tab ini. Oke, sama ya. Ternyata beyond limit nggak ada yang lewatin batas atas bawah dan batas atas dan juga nggak ada yang ngelanggar peraturan short. Kemudian kalau kita mau ngelihat ringkasan peta kendalinya tuh bisa pakai sintaks sama summary, terus pakai kita panggil lagi yang peta S tadi. Nah, ini maka itu akan muncul LCL dari peta kendali S-nya yaitu 0,45 sedangkan batas atasnya adalah 2,11 terus ini group sample size-nya 12, number of group-nya ada 12, center of group statistiknya adalah 1,2, standar deviasinya adalah 1,3. Terus juga ini summary of group statistiknya minimalnya itu ada di 0,9 ya. Dari sini kayak di 5, 0,9. Kemudian ini 25% dari titik-titiknya itu ada di 1,13, 50% atau median tengah-tengah dari titik-titik itu adalah 1,2, minnya itu adalah 1,2 atau rata-rata ya ini, quarter atau enggak 75% dari data itu ada di 1,3,78, terus maksimumnya itu atau data paling gede itu ada di 2,088. Selanjutnya kita bakal ngebuat peta kendali X bar. Oke, sintaks ini ya, peta X bar kuat 2 karena nomor satu udah peta X bar aja. Terus kita pakai yang kayak tadi, QCC kita ambil dari data 3, type-nya itu buat nentuin jenis peta kendali, sama ya teman-teman. Tapi yang beda itu ada di YLab-nya ini, karena kan kalau misalkan X bar itu dia untuk nentuin rata-rata, sedangkan tadi buat peta kendali S itu buat tentuin standar deviasi. Kemudian langsung aja kita run, maka akan muncul nih. Nah, ini kelihatan ya, udah mulai kelihatan. Dan juga udah ada nih tulisannya, kalau ada yang melewati batas LCL sama UCL-nya. Tapi kita tuh bisa kayak ngelihat data yang luar kendali itu dari sini untuk mengetahui detailnya ya. Tuh. Jadi kalau misalkan di sini tuh cuma nunjukin doang nih ada dua yang keluar. Tapi kalau misalkan kita pakai sintaks yang ini, kita tuh bisa ngelihat secara detail apa aja yang keluar tanpa kita tuh ngamatin. Kalau ini kan kita cuma ditunjukin number beyond limitnya 2. Itu kita ngamatin sendiri kan mana yang ini. Walaupun ada simbolnya nih yang ada titik merahnya. Maka akan muncul nih. Nah, ini kelihatan ya, udah mulai kelihatan. Dan juga udah ada nih tulisan. Tapi kalau misalkan kita pakai yang ini biar lebih yakin lagi, titik-titik mana aja yang keluar. Seperti ini adalah titik 9 sama titik 5. Kemudian kita mau ngelihat nih ringkasan peta kendali X-bar-nya itu kayak gimana. Nah, dari sini kita ketahui kan kalau misalkan summary of group statistiknya minimalnya adalah 142 rata-ratanya, sedangkan untuk maksimumnya itu adalah 148 data yang paling maksimum. Terus 25% data itu di 146,72, median atau 50% data itu di 146,95, minnya itu rata-rata di 146, dan juga 75% datanya itu ada di 147,1. Nah, group sample size-nya 12, number of group-nya 12, center of group statistiknya di 146 ya, standar deviasinya di 1,09. Terus kita mau ngelihat LCL-nya itu di 145,74 dan UCL-nya itu di 147,6469. Nah, karena itu datanya ada yang lebih kan, ada yang lewatin batas bawah sama batas atas, maka dari itu kita mau ngapus data yang lebih dari batas atas dan juga batas bawah nih pakai sintaks ini, menghapus keluar batas kendali, data yang keluar batas kendali. Nah, ini tuh udah dihapus, kita pakainya definisiin pakai data 3 fix. Kemudian kita mau ngebuat lagi, kan tadi yang keluar batas kendali kan di data yang di peta kendali X bar kan. Maka ini membuat peta kendali X bar perbaikan. Nah, udah tuh kita buat sama, tapi kita panggil dari data yang beda kan. Kalau tadi data 3, tapi ini pakainya data 3 fix kan, yang udah dihapus data-data yang keluar kendali itu.
Ini namanya peta kendali ekspor perbaikan, terus kita run. Nah, jadi kalau misalkan data yang tadi udah kita hapus, itu kan jadi tinggal 10 data kan. Tadi kan 12 data, jadi tinggal 10 data, karena yang 5 sama 9 dihapus, terus jadinya nggak ada lagi data yang keluar batas kendali. Selanjutnya kita cek nih, apakah masih ada gitu ya data yang keluar batas kendali. Nah, udah nol juga kan beyond limit sama violating range-nya. Berarti semuanya itu udah nggak ada yang di luar batas kendali dan juga nggak ada yang melanggar aturan show word. Kita mau lihat nih, lihat ringkasan putaran indeks. Oke, maka minimum datanya adalah 146, maksimum datanya adalah 147,5, terus 25% datanya di 146,77, mediannya di 146,95, rata-rata di 146,95, 75% data itu ada di 147, terus grup sample size-nya tadi 12, terus number of group sekarang ada cuma ada 10, itu kayak 12 bulan gitu ya. Center of Growth statistiknya di 146 atau CL-nya, 0,95, standard deviation-nya di 1,0742, kontrol limitnya di LCL-nya 146,01 dan UCL itu ada di 147,88046. Kita bakal bandingin sama di software Minitab ya. Oke, eh, jadi kan tadi di soal nomor 3A. Nah, ini tuh kita bandingin dulu aja deh ya. Ini tuh kalau misalkan di software Minitab, sebenarnya yang si STDEV-nya ini sama ya, teman-teman. Aduh, nggak kelihatan. Eh, ini tuh sama ya. Kalau misalkan di sampel min-nya itu kelihatannya tuh masih ada, karena dia nggak bisa dihapuskan data-data yang tadi lebihin dari UCL sama LCL, kayak masih ada di 5 sama 9 ini kan data-datanya. Dan dia tuh nggak bisa dihapus, jadi itu versi yang nggak dihapus, karena emang dia nggak bisa. Sedangkan ini versi yang bisa dihapus, jadi dia tuh bentukannya udah nggak ada yang data-data yang lebihin batas-batas tadi. Tapi buat UCL sama LCL-nya itu 147, 852, 147, 88, itu mirip-mirip ya. Cuma sebentar. 14788 ini 14601 ya. Kalau misalkan di sini tuh ini tuh UCL sama LCL-nya rada beda, tapi nggak beda jauh banget, kayak beda sekitar satuan. Karena ini tuh pakai data yang belum dihapus, sedangkan yang di RStudio tuh pakai data yang udah dihapus. Tapi buat nilai si peta kendali S-nya atau kendali yang standar deviasi itu tuh sama, karena emang di sini kan nggak ada titik-titik yang melebihi batas kendali. Jadi kayak gini datanya. Seperti itu. Nah, jadi untuk menjawab soal nomor 3A, kita kan disuruh untuk ngitung batas kendali atas dan batas kendali bawah untuk pusat proses kan, center line, dan buatkan peta kendali yang sesuai dengan uh, tabel 3 ini. Maka kesimpulannya adalah hasil dari peta kendali S ini, hasil dari peta kendali S kan menunjukkan nilai rata-rata standar deviasi CL sebesar 1,2 dengan batas kendali atas atau CL-nya 2,11 dan LCL-nya 0,4 kan. Sebentar. Yang sebentar gede aja. Nah, yang ini kan. Nah, itu berarti seluruh titik sampel yang ada di peta S ini berada dalam batas kendali sehingga variasi prosesnya itu bisa dikatain kalau dia itu stabil. Sedangkan pada peta X ini, nah pada peta X itu kan yang awal tuh kan nunjukin nilai rata-rata CL-nya itu kan 146. Nah, tapi 146 kan si CL-nya tuh. Terus UCL-nya itu 147 dan juga LCL-nya itu 145. Tapi ada dua subgrup atau dua titik yang keluar dari batas kendali yang mengindikasikan adanya penyimpangan pada proses. Tapi setelah data outlier-nya itu dihapus, yang tadi yang keluar itu dihapus, maka peta kendali X perbaikan kan nunjukin rata-rata proses CL yang 146,95 dengan UCL itu 147,88 dan juga LCL itu 146 kan. Yang berarti seluruh titik sampelnya itu udah berada dalam batas kendali lagi. Nah, dengan demikian itu bisa disimpulin kalau setelah dilakukan perbaikan data, proses produksi tekanan ban itu berada dalam kondisi terkendali secara terkendali yang secara statistik dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
Nah, terus kayak berdasarkan untuk yang soal 3B kan berdasarkan aturan pola kejadian yang tidak wajar pada peta kendali, proses produksi ban yang awalnya belum sepenuhnya terkendali secara statistik, karena di peta kendali X bar itu ada yang dua subgrup atau dua titik yang keluar batas kendali. Itu kan menunjukkan adanya variasi khusus yang memenuhi rata-rata tekanan beres ban kan. Nah, sementara itu pada peta kendali S itu semuanya berada dalam batas kendali sehingga si variasi bannya itu kayak udah stabil gitu. Nah, dengan demikian bisa disimpulin kalau proses produksi ban berada dalam kondisi terkendali secara statistik setelah dilakukannya perbaikan data. Nah, namun kalau misalnya kita tuh mau menganalisis lebih lanjut untuk menemukan akar penyebab variansi khusus agar mutu produk tetap konsisten itu uh, perlu dilakuin gitu biar kayak kita tuh mengetahui kenapa ada dua titik yang um, ngelebihin batas kendali gitu. Tapi untuk di soal ini kita nggak perlu tahu lebih lanjut, cuma masih kayak buat perusahaannya sendiri, buat resikonya itu kalau dia mau eh, penasaran gitu ya, kenapa bisa ada dua, itu harus dilakuin analisis lebih lanjut untuk mengetahui alasan kenapa ada dua sampel yang bisa ngelebihin batas LCL dan juga UCL yang telah ditetapkan, yang telah dihitung. Nah, selanjutnya kita bakal beralih ke soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4 tuh PT Siko Foodwear itu kan merupakan perusahaan manufaktur yang produksi sepatu kulit yang berkualitas untuk pasar domestik dan ekspor. Setelah dilakukan evaluasi kualitas menggunakan pendekatan statistical quality control atau SQC, ditemukan bahwa ada beberapa karakteristik mutu kritis seperti kekuatan jahitan, ketahanan sol, finishing permukaan, dan kerataan bentuk yang menunjukkan hasil yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk identifikasi akar permasalahan dari cacat produk ini, Departemen Kisi melakukan analisis menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan atau cause and effect diagram. Analisis dilakukan dengan 6 faktor, yaitu man machine method, material, measurement, sama environment. Nah, hasil investigasinya kan ditaruh di sini ya. Metode operator kurang teliti, operator kurang terlatih, sampai environment kan. Kita bakal menyelesaikan menggunakan software RStudio ya. Nah, jadi ini kan kita definisiin dulu si ininya soal 4 tuh apa, terus biar si RStudio ngebaca kan file Excel-nya. Terus itu ada di sheet 4 karena ini soal 4. Kemudian kita tuh bakal ngebuat fishbone diagram pakai sintaks berikut. Kita pakai sintaks cause and effect diagram. Ini adalah cause-nya ya, cause sama dengan list, karena itu kita mau ngelis gitu ya, apa aja yang ada di dalam uh, fishbone diagram atau cabang-cabang fishbone diagram ini. Jadi kayak list itu digunakan untuk membuat daftar faktor penyebab yang bakal dikelompokkan. Sedangkan cause and effect diagram ini digunakan buat ngebuat si fishbone diagram kalau di RStudio. Nah, terus kita pakai main sama dengan si, terus kita panggil soal 4, terus dolar main. Jadi kayak itu kayak faktor penyebab manusia, faktor penyebab mesin, faktor penyebab dari metode, faktor penyebab dari bahan baku, dari perhitungan, sama dari lingkungannya. Nah, terus selanjutnya ini fungsi C ini buat apa? Fungsi C ini itu namanya combine. Itu digunakan untuk menggabungkan data atau teks dalam bentuk vektor. Jadi makanya kenapa pakai C soal 4 dollar main dan semua itu pakai. Selanjutnya itu ada dollar sign. Dollar sign itu digunakan untuk mengakses kolom tertentu dari sebuah data frame atau table. Nah, terus kalau misalkan efeknya ini tuh apa? Kalau misalkan efeknya itu digunakan untuk mendefinisikan masalah utama. Jadi kan kalau masalah utama seperti yang udah kita baca di soal 4, berarti kan itu tuh kayak tidak tercapainya kualitas dan juga standar sepatu seperti yang telah ditetapkan. Nah, setelah itu kita bisa langsung nge-run aja. Nah, maka bakal didapetin ya kalau misalkan bentuknya tuh kalau misalkan di RStudio tuh kayak gini. Jadi walaupun kita gedein juga ya, itu tetap nggak kelihatan gitu ya kalau misalkan di laptop ini. Si fishbone diagramnya. Jadi, biar lebih jelas, kita bisa pakai software Minitab gitu. Nah, seperti yang bisa dilihat ya di software Minitab, bentuknya itu lebih jelas karena eh, dia emang bisa buat lebih jelas fishbone diagram ini ya. Jadi, kalau misalkan si fishbone diagram di soal nomor 4 ini, itu kan cause atau penyebab masalah itu ada ada dari masing-masing kategori kan, misalnya kayak dari perhitungan itu pengukuran dimensi soalnya tidak tepat, terus juga pengukuran ketebalannya perekat tidak tepat, kemudian kalau misalnya environment itu debu dan kotoran yang berlebihan, pencahayaan ruang itu kurang. Dan masih banyak lagi ya dari material, man, method, sama machine yang menyebabkan efeknya itu tidak tercapainya kualitas dan standar sepatu yang telah ditetapkan. Nah, maka dari itu fishbone diagram itu digunain untuk tujuan gitu ya, untuk menganalisis sebab akibat dalam perbaikan mutu. Jadi itu kita tahu efeknya apa, yaitu tidak tercapai kualitas dan standar sepatu seperti yang telah ditetapkan dari sebab-sebabnya ya. Sebab-sebabnya ada dari kategori measurement, material, man, environment, method, dan machine. Jadi seperti inilah bentuk dari fishbone diagram atau diagram cause dan effect dari soal nomor 4. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.